ada kejadian di Tasik waktu itu. Iya, ada Twitter. Ada anak kecil, palanya nyangkut. Di kaleng biskuit nabati. Di ini sama Damkar Tasik. Ya. Tepuk tangan lah kita. Ya. Damkar Tasik. Iya loh. Ya. Oh, konsep yang bikin bukan gua kan? Gue bikin show begitu ya, terus gini, we are not alright. Kita bukan stand up comedian, kita art kolektif. Ternyata sekarang nih. Berarti abang justru beranian orang-orang sini kayak di kereta nih sering make. Terus mereka kan, wah ini kasihan sekali, manusia ini bajunya terbalik. Dia pasti tidak sadar. Ya, apa yang terjadi nih dengan dia nih? Mas, bajunya kebalik. Wes dalam hatinya, wah saya sangat membantu sekali. Jawabanku apa? Emang. Dia kayaknya nyesel loh, ngapain gue kayak gitu. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga, Kukuh, Adi, Danis Woro. Danis. Oh ya, Danis Woro. Akrab. Hari ini agak lain minta digampar, guys. Agak lain minta digampar. Kenapa minta digunting ini? Enggak, ini ditanggung dikit tuh. Cus, nah bagus kan? Bagus kan? Ngaruh tau, sesenti tuh. Cus. Beneran lagi digunting? Kasih. Nah, santet. Mau ngapain deh? Santet. Biar dia suka sama kau. Udah, itu nggak perlu disantet. Kau suka kan sama aku? Suka. Dia sama aku. Suka sekali sama Ben. Ini kenapa nggak lengkap? Kelahiran 17 Oktober, tahunnya nggak ada. Diminta kayaknya. Enggak ada. Bahas kelahiran. Kan udah di Google juga udah ada sekarang. Iya. Bang, abang Jawa bang? Itu rada aneh sih. Namanya Jawa ya? Iya, Jawa Woro. Adi Danis Woro. Bokap gue orang Malang sih, cuman gue lahir di Palembang. Kok bisa Palembang? Eksklusifnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang eksklusif banget ini, nggak ada yang tahu. Gila. Masa? Bener, nggak pernah gue ditanyain soalnya di Palembang. Bener gue di Palembang tapi Ki, cuma lahir doang. Bokap gue dinas. Dulu kerja apa? Bokap gue dulu ke pegawai negeri kehutanan. Oh, PKHU. Emang itu nanti kan? PNS Hutan. Debhut. Departemen Kehutanan. Itu kan ada sistem mutasinya kan, pindah-pindah kan? Apa di Palembang terus? Nggak, waktu itu pas gua mau lahir lagi mutasi ke Palembang. Oh, sampai umur berapa berarti di Palembang, Bang? Cuman 2 apa 3 lah. Oh. Habis itu Jakarta. Habis itu Jakarta, terus dia ke Kalimantan lah gitu. Jadi pindah-pindah lah. Tapi harus yang banyak hutannya. Harus yang banyak hutan. Di Jakarta di mana hutan? Berarti naik jabatan. Udah kemana ditarik kantor pusat naik. Tapi dia resign akhirnya pas gua SMA. Oh, nggak sampai pensiun? Nah, terus masuk WWF dia. Ini bokap gua aja lo ceritanya deh. Itu masuk WWF lawan siapa? Mas, ini WWF-nya bukan WWF yang Smackdown. Oh, itu udah WWE sekarang. Yang lamanya Panda. Ya. Tapi aku mengidolakan seorang Kukuh Adi. Ini serius ini Bang. Aku mengidolakan Enggak, ini pertama kali bilang. Aku pertama kali nonton dia di Jack Friend. We are not alright. We are not alright. Oh, yang sama 2 orang yang gua nggak kenal lagi sekarang. Siapa emang? Nggak tahu, lupa. Dua-duanya udah aneh. Tapi jujur, nih Medan nih pertama kali ke Jakarta di Jack Friend. Terus pas kan tiketnya wadaw kan waktu itu kan. Tiketnya wadaw. Jadi kan soalnya penyelenggaranya sangat bonafit. Benar. Dengan jas dia yang nggak kotor itu kan. Putih terus. Jadi waktu nyampe Uus benar. Waktu nyampe kami nonton langsung We Are Not Alright. Jadi kami lihat ini stand-up begini gitu. Ada Kukuh, aku tuh ingin kali. Kukuh ngomong, kami tepuk tangan semua. Dia ngerosting, ada Oji ketawa di situ. Oji dokter. OJMD ketawa di situ. Apaan sih lu tawa-tawa? Gue juga nggak kenal lu kalau nggak karena stand up gitu. Oji berani kan ini orang. Terus dari situ kami tahu ternyata Oji nggak segitu kerennya sih di sini. Oh, dulu Oji keren berarti di sana. Hah? Oji keren. Dulu di Medan dia. Oh, karena dokter ya. Karena kan biasa gitu. Badannya, ototnya keke.
Karena kan Metro dia dulu awal. Orang Metro ceritanya. Pertama kali masuk Metro dia lah. Pertama kali masuk Metro, terus nggak lama ya dia termasuk yang aware sama stand up Indo Medan lah awal-awal. Ini stand up Indo Bogor kalau Kuku. Dulu. Iya. belum pernah dibahas nih. Kenapa kalian membentuk sama 2 orang yang nggak kau kenal itu? Kenapa kalian? Karena waktu itu stand up comedian main solo semua. Tiba-tiba bikin grup ya. Oh, diajakin. Kayaknya mau ngajak Sam, malu jadi ngajak gua gitu. We are not alright. Namanya aja susah kan? Tahu kan siapa yang bikin, bukan gua kan? Mesti. Gua bikin show begitu ya. We are not alright. Terus gini, we are not alright. Kita bukan stand up comedian, kita art kolektif. Ternyata sekarang nih. Berarti emang pertama kali stand up itu di tahun berapa berarti, Bang? 2011 benar. Jadi kayak barengan sama founder-founder lah ya. Barengan si founder-founder pada lomba ya kayaknya. Ernest. Anji enggak ya? Panjing iya. Waktu lomba Street Comedy 1? Street Comedy 1 kan ikut. Iya. Bareng lu juga. Iya, sama Ajis. Iya, sama Ajis. Fikri, Rasta. Fikri, Jui. open mic pertamanya Comedy Cafe bukan? Komedi Cafe. Beli ST. Modal 12.000. Dulu termasuk ini, YPJ. Yayasan Papa Jahat .3GP. Iya. Oh iya, bareng berarti ini Kemal. Lu juga enggak ya? Gua di Bandung. Ajis, Krisna. Pepe Sam. Pepe Isyam sama Diga Badia. Enggak tahu nih namanya ini. Aku baru dengar. Kok enggak tahu? Legend Diga Badia. Aku taunya Miun tahu. Batak juga Diga kan? Batak. Iya, Harahap aku taunya. Apa Hardo? Dodo. Itu Dodo. Dodo petik dondong mateng. Beat legend itu. Beat legend. Kalau dangdut petik dondong mateng. Petik dondong mateng. Karena dia kan penyiar terus bikin VO gitu juga. Kalau Diga Badia mukanya kayak bukan Bene. Kayak Benadio. Bendanio. Chinese. Batak ya. Putih tapi agak cabi gitu. Kayak Dwika lah ya, kayak Dwika berarti. Tapi ini kecil orangnya. Marganya apa? Aduh, Diga. Iya Batak. Badia. Nah, Badia bukan. Enggak. Badia artinya suci, nah Badia. Oh, gitu. YPJ dulu kan ada itu ya, San Papa Jahat, orangnya Ajis. Tapi ini Bang, ini penasaran aja aku nih ya. Ketika anak-anak lain menjadikan stand up, kadang-kadang ladang pekerjaan, pengen punya karir, pengen di TV, pengen apa. Sementara seorang Kuku itu kayak bodoh amat sama hal itu. Dulunya. Langsung ditolak. Enggak, tapi dulunya tuh kayak sebenarnya apa Bang? Stand up di mata Kuku deh. Cinta terhadap stand up. Cinta. Makanya dulu art kolektif apaan sih ya? Cuman kalau ada barang-barang ya udah. Cuman karena dulu tuh udah telanjur baru mulai stand up tuh baru lulus. Jadi kayak aduh kerja apa stand up ya gitu. Lulus SMA. Lulus kuliah. Iya. Kuliah. 2011 tuh lulus kuliah. Binus kan? Binus yang anggrek. Rawa Belong. Gitu. Jadi ada kesempatan kuliah apa? Stand up apa kerja nih? Jadi nyobain dua-duanya. Tapi jadi nggak dua-duanya gitu. Jadi nggak ada fokus di dua-duanya. Karena mencoba menjalani dua-duanya. Itu kerjanya beda biasa-biasa aja, stand up-nya ya gitu. Itulah makanya ada momen ninggalin kan. Kayak ngurangin stand up kan. Iya, pada masa Sempat hilang karena ya mungkin pas ya harus kerja lagi sibuk-sibuknya. Sampai gue bikin beat ya tentang kerja jadinya. Kerjanya berat banget nih kerja gitu. Betul. Sempat ini juga kan Bang, aku sempat Panji yang mana ya? Pragiwaksono apa Wongso Yudan ya? Yang abang baru pulang dari Jakarta. Yang dari Skotlandia. Aberdeen. Itu malah ikut ini openernya si emang ya ada Pragiwaksono atau Wongso Yudan? Wongso Yudan emang ada? Enggak ada. Ada ya? Wongso Yudan kan nama mamanya. Panji. Bapaknya itu bajunya. Bapaknya. Marga. Bapaknya Wongso Yudo. Mama. Iya. Bapaknya Wongso Yudo. Jadi dia kalau fans saya atau orang itu dibilangnya Wongso Yudan gitu. Iya, marga lah. Kalau di orang masih bagus. Karena gue lagi bahas orang lain. Iya benar. Oh iya. Enggak sampai S2 di Scotland berarti. Itu S2 tapi sebenarnya masa-masa stand up-nya juga lagi nggak kurang tuh, maksudnya lagi kurang sering stand up. Jadi udah nih ambil kerja beberapa tahun, lanjut kuliah dulu dah biar kayak Tasya Kamila.
Tasya Kamila libur telat tiba udah nggak naik kuliah lah kayak gitu kan. Kan dia nyanyi itu umur iya apalagi kelamaan kalau kayak Tasya lebih cepet lah gitu. Ya kan? Jadi tujuan kuliah tuh karena ngikuti Tasya aja, bukan kayak mau nyari karir atau apa. Itu juga, cuman kan lihat Tasya juga gitu. Emang S2-nya apa, Bang? S2-nya ini. Bentar, S1-nya apa? S1 IT. IT, oke. S2 Business Administration, MBA. Oh, MBA. Maksudnya, Masku, kan harusnya bisa di Indonesia aja, di Jakarta aja gitu. Ataupun biar keren. Iya, maksudnya kalau ketika keluar negeri kan Australia lah. Scholarship atau pribadi? Ya, pribadi sih. Kaya. Enggak. Dan langsung maksudnya ke UK gitu. Incarannya UK kan. Nggak dapet scholarship-nya. Nggak dapet, sementara kuliah udah daftar, udah keluar duit. Dia mau nggak mau. Mau nggak mau harus berangkat. Jadi di sana pun hustle. Kerja juga di sana. Berapa banyak kuliah di sono? Aduh, mahal ya. Kalau di total CM ada nggak? Nggak nyampe sih. Nggak nyampe ya. Iya itu uang kuliahnya, uang kehidupannya. Iya semuanya makanya. Ya kalau semuanya berarti nggak nanyanya bukan uang sekolahnya dong. Iya kalau di total semuanya nggak nyampe CM. Enggak lah mudah-mudahan ya. Karena setahun juga ya. Setahun setengah. Setahun. Itu juga yang bikin motivasi ini harus cepet kelar di sini. Harus cepet kelar jadi mau nggak mau kerja di sana beneran gua. Nggak gabung sama Stand Up Indo Scotland. Bener juga. Kerja part time. Kerja di stadion gua. Masa? Bola gitu. Masa? Si bola banget. Serius. Liga Scotland di Aberdeen Football Clubnya. Aberdeen FC tempat Alex Ferguson pertama kali melatih. Iya. Jadi Scotland klub terbesarnya apa? Rangers. Celtic, Rangers, Glasgow, sama Aberdeen juga. Dundee dan Nakamura dulu apa? Celtic ya? Celtic. Jadi apa Bang? Stadionnya jadi apa Bang? Jadi kasir tiket di kantin. Kasir kantin. Pas half time sama sebelum Orang di kantin apa yang mobil box? Ada kantin stadion. Ada ya? Iya, Naomi di mobil box waktu Australia Open. Itu kan ada banyak tenan-tenan. Kalau ini kan kantin stadion. Aberdeen kan bukan tim gede kayaknya. Dia kayak PSB lah. Bogor ya. Persikabo. Tapi PSB lebih kecil. Malah PSB-nya lebih kecil. Kalau Persikabo di kabupaten kan. Iya, kalau PSB kota. Mainnya di Liga 3. Sekecil-kecil itu pun stadionnya oke. Stadionnya oke. Kan lu lihat nih stadion di negara terus lu bandingin sama sana. Oke. Ya kan gue dari kecil tuh sama stadion suka gitu ya. Kayak di GBK gue megang rumput alhamdulillah gitu. Pas di Aberdeen kayak gitu, rumputnya bagus banget padahal stadion kecil gitu emang. Tiap weekend. Tapi rumput di halaman depan stadion pun bagus ternyata. Emang ternyata kita nonton bola di situ ya rumput halaman rumah orang juga bagus-bagus ternyata. Ya apalagi Scotland kan maksudnya Scotland tuh kan citranya atau view-nya tuh kalau di film, di TV dong, kalau di Net Geo pun ya hamparan hijau luas, ya semua mau dibangun gitu dingin. Berapa lama di stadion itu? Ya selama kuliah itu kayaknya awal-awal kuliah belum lah. Terus pas tahu ada kerja, ngambil lah sekalian buat nambah nih. Emang setiap hari kerjanya? Tiap weekend kan bola weekend doang. Tiap weekend ada. Jadi kan ada hitungan kerja tuh ya udah gue cuma dalam 1 minggu cuma 2 hari lah kerjanya. Itu di luar itu gue kerja ini juga ada babysitting. Jaga anak. Makanya ada materi anak ini. Gak pernah diposting sama dia ya. Eksklusif lah. Yang bagian keren-kerennya doang di Instagram gitu kan. Yang keren-keren orang. Anak kebetulan orang Indonesia. Jadi itu jadi enak gua kesana dikasih makan makanan Indonesia. Free dong. Gitu. Kita pada lihat Instagramnya keren banget ini kuliah. Mereka nggak ada rasa insecure atau was-was gitu dengan lu dulu belum terkenal kayak sekarang. Belum tahu mereka. Stand up doang sih kayaknya tahu ya. Cuman kan ya udah stand up-nya kan juga gitu-gitu aja ya waktu itu. Belum konten minta digambar belum naik nih ya. Konten minta digambar udah naik tuh, yang di jalanan tapi. Iya, lawan arah. Tapi itu pun baru pertengahan pas kuliah baru naik kan maksudnya. Pas awal-awal kuliah belum. Tapi gue tertarik yang stadion tadi. Itu pekerjaan yang pertama di-apply dan langsung keterima atau beberapa kali? Ada mencoba yang lain-lain akhirnya itu ada kerja di sebuah restoran fast food, nanti kalau nyebutkan ini ya. McD. McD sana nggak ada nasi ya? Di sana nggak ada. Emang jualan burger. Iya. Itu gagal tuh di McD, nggak tahu kenapa ya teman gue pada bisa, gue gagal ya. Gagal apply apa? Gagal, gue ikut apply juga pas di McD. Jadi yang stadion dapat stadion bola banget. Keren. Secara gaji tiba-tiba bola banget. Secara gaji Aberdeen FC. Aberdeen FC. Gedean mana? Sama apa? Yang di McD, part time di McD.
Gedean ini sih kayaknya gedean McD, tapi McD lebih parah kerjanya. Oh, dia karena banyak jam karena kan kerjanya. McD 24 jam tuh. Jadi Iya, bisa iya, dapat iya. shift malam. Oke. Gitu. Kalau bola kan shift bola. Weekend doang ya kan. Ya, ya. Senin sampai Jumat kuliah lah ya. Senin sampai Weekend Jumat kuliah. kerja. Gitu. Kadang iya weekend kerja. Gimana tuh maksudnya? Apakah ngapain jauh-jauh ke Scotland gak bisa Iya. jalan-jalan nikmati? Ada jalan-jalannya juga Ada ya? ujung-ujungnya. Cuman ya ini karena gagal karena yang lain pada nggak kuliah di sana aja. Gara-gara itu ya. Gara-gara itu sambil kerja terngiang-ngiang tuh. Masuk sekolah. Sebel ya. Sebenarnya kalau dulu bisa ditahan aja. Ditahan aja Isengnya dapat gitu ya. kuliah sambil MacBook. Yes. Enggak, gue pakai Acer jadi. Acer bagus. Acer bagus, cuman Acer gue Acer lama. Iya. Jadi Iya, berarti kan maksudnya duit yang selama ini dia keluarin kan bisa di hold berapa puluh persen. Iya. benar. Jadi Tapi kalau dengan di Scotland, Nah, dengan KBRI sana, KBRI-nya nggak ada di Scotland tuh KBRI Nah, paling makanya terdekat gabung di apa Edinburgh, gabung? Edinburgh. Edinburgh. Kan tulisannya V ya. Iya, iya. Edinburgh. Tapi bacanya Edinburgh. Edinburgh. Ada nggak kawan Scotland diem, Bang? Lawan Scotland diem gimana sih? orang Scotland. Orang Scotland. Oh jadi temen. ada. Teman Jadi kuliah ya? teman ada. Masih keep kontak nggak? Keep contact ada di IG paling ya. Oh, saling follow gitu. Saling ya? follow, tapi nggak DM nggak apa juga, udah follow doang. Yang cakep-cakep. Yang cakep ada. Kan maksudnya di sono tuh kan cenderung dingin dan ya orangnya pada pucet semua lah. Iya. Iya gitu. Tapi banyak ini juga karena itu kan kelasnya banyak orang internasional juga, jadi banyak juga sama orang India. Oh, nggak orang semua foreigner Chinese, gitu nggak ya. semua foreigner. Tapi Ya. nakal nggak sih, Bang? Aku nggak tahu serius. Aku di Indonesia tuh nggak tahu kehidupan. Kayaknya dia. mencoba nakal di sana, tapi nggak dapet gitu, nggak dapet nakalnya kayak Apa? Kok bisa? apa? Kok bisa nggak dapat? Di Jarang ya. takut di Jarang terjadi ya orang di negeri nyari nakal orang nggak sih, di dapet. negeri Gitu. orang malah di Ki. negeri Di sana legal nggak? Apanya nih? Oh, kayaknya enggak deh. Nggak legal. Nggak legal. Kalau Belanda kan legal ya. Iya. Kayaknya enggak. Cuman kayaknya ada akses. Kan gua bukan anak Oh, enggak ya. Kalau alkohol alkohol mah legal lah. Apalagi bukan sana maksudnya terkenal anak bir. alkohol enggak? Enggak juga anak Bir kan alkohol. sana terkenal ya. Iya. Bir terkenal. Segede-gede gelas. Di sana ada Karena bir ini Daerah dingin kan biasanya gitu kan. kayak dingin. Jadi birnya bukan buat gaya-gaya, buat anget aja. Buat angetin badan. Di situ tuh kayak ada Indomaretnya jual bir, tapi bir-bir KW gitu. Whisky KW. Jadi Jack Daniel. Namanya Jack Donald gitu. Oh, plesetan. Tapi beneran ada. Kayak Kamengsi gitu, Kamengski. Enggak, kalau kalian rokok-rokok ada ke Jawa-Jawa Nah, itu banyak tuh. Iya. Marlboro Iya. diplesetin apa? Kayak kalau di Indonesia tuh ada Vinto. Oh, iya, Sprata. Bentuknya sama Jack D juga, cuman beda-beda dikit. Warnanya Sampai ke font tulisannya. sampai ke fontnya mirip, cuma Jack Donald. Terus Absolut Vodka, Absolut Vodki gitu-gitu. Botolnya Absolut sama. Potskui. Yang penting angkat aja. Seperti bisa. yang rasanya mungkin sama-sama juga, gua kan nggak ngerti. Mungkin Iya, iya. seru juga. Siapa yang beli itu? Anak-anak mahasiswa kayaknya. Lah Kan harganya seperempatnya. kan Mas mahasiswa. mahasiswa bule. Oh. Bule kan. Bule. Kan abang mahasiswa juga di sana. Kan nggak bule. Tapi bola, dia kan bola. Harus Waktu bola Aberdeen FC. Waktu di Scotland banyak mahasiswa Indonesia juga. Ada juga banyak. Terus nongkrong nggak, Bang? Nongkrong lah, lumayan makan gratis. Oh. Karena sering masak. Gua tuh keahlian yang dari sana kayaknya ilmu dari kuliahnya tuh 20%, masaknya 80%. Karena susah, nggak bisa bikin nasi Karena uduk. karena mau masak itu karena nggak ada opsi kan. Nggak ada Kalau opsi. beli mahal. Kalau beli kan Dan gampang. ketika patungan juga dia kalau ada kapabilitas untuk beliin bahan, pasti beliin bahan. Beliin bahan. Karena nggak beli bahan, ya udah gue sumbangsinya tenaga. Sumbang tenaga masak. Gitu kok. Betul. Mau bikin nasi uduk, rendang, ayam pop bisa gua. Bisa akhirnya. Jadi bisa. Jadi bisa YouTube lah. Orang mah kesumbar gitu. Ini ke Scotland. 20% aja. 20% kuliah, Kuliahnya. 80% masak gitu dah. Bang, tapi beres dari kuliah itu ada beban ini nggak, Bang? Ada Lulus beban nggak? lulusan Lulus luar negeri. alhamdulillah. Ada beban, ya Ada beban ada. Beban banget ya. Kayak, lulusan luar negeri, ntar di podcast-podcastnya dijawab lulusan luar negeri nih. Malu kan. Kenapa malu? Bangga dong harusnya kok Ya malu. itu masak doang nggak? Tapi kan Aberdeen FC. Aberdeen FC. Tapi ngaruh nggak ke Iya. karir atau sesuatu yang kuliah ini kayak dipikir-pikir ngapain sih sebenarnya ini kuliah atau Sebenarnya harusnya ngaruh ya, bisa cuman sebenarnya bisa juga belajar. Cuman balik lagi, kan sebenarnya kuliah tuh kayak mau S1 mau S2, kuliah tuh kayak ngerangkum hidup. Iya, Dalam iya. arti kita nggak usah jatuh dulu, Iya. diajarin di kuliah gitu kan. Iya. Oh. Bang, tapi jujur ya, ini jujur mau nanya aku nih sih. Sebenarnya isi kepalamu tuh apa ya, Bang? Maksudnya dari
Kepalaku rada kopong loh. Enggak. Dari beat stand up ini kita nggak usah cari yang stand up Kompas TV, jangan dicari ya. Ya. Tapi kalau Jurinya dia lah. Terakhir kali nengok dia perform tuh stand up fest. Nah itu ya stand up fest aja udah. nah nonton. Kuku ya, begitu ya. Begitu ya. Begitu ya kan 2017. Iya, itu Nah, dia terakhir kali nengok dia stand up yang memang dia ya stand up fest kemarin. Iya betul. Nah maksud aku kayak gini Bang, kalau kita kan tahu nih kadang-kadang circle komik tuh tahu kayak oh dia ini berapa bersaudara, oh dia pengennya begini, orangnya kayak gimana. Nah, kalau Bang Kuku nih kayak ada nih, tapi hilang, nanti ada lagi, nanti hilang lagi. Itulah kerugian ketika kamu stand up dan juga kerja. Jadi tidak nongkrong. Jadi kita tidak akrab ini, tidak akrab. Tidak akrab. Tapi emang ada nggak stand up comedian yang akrab samamu? Dulu ada Yayasan Papa Jatuh. Iya, itulah. Relatif akrab. Itu yang nongkrong banget. Nongkrong banget kan. Open mic keliling, Jakpus, Jaksel, keliling Bogor, Bekasi. Jadi ada bonding gitu. Di grup juga yang nyaut-nyaut. Bukan happy birthday doang. Iya. Karena jujur aku kalau disuruh maksudnya menilai aku bingung gitu. Karena dia ini kuliah, gitu kan, kerja bener gitu. Tapi dia pakai baju kebalik gitu kan. Dia banyak anehnya gitu. Tapi ini orang sebenarnya Untuk baju ini aja kayaknya nggak disetrika ya? Ini terbalik kok. tuh kebalik bajunya. Nah, terus suka itu. kelakuan aneh-aneh. Iya gitu. sama kalau misal kontennya minta digampar. Oke lah, ini orang kan cuman yang berani mungkin iya. Tapi perkataan dia, aku kalau di situ nggak bisa counter deh memang. Susah juga gitu. Iya. Sebenarnya Bang, coba Abang deskripsikan seorang kukuh deh. Apa nih? Kukuh yang mana nih? Jadinya sekarang gara-gara minta digambar gue jadi ngebagi dua nih. Oke. Dia sekarang bikin konten Bikin nanya-nanya konten orang. nanya-nanya orang itu Yang orang sampai kesel. Iya. Karena gue tidak mau terafiliasi dengan Komtung. Orang tuh ngira gue yang punya Komtung. Dikira punya Komtung subscribernya 200.000. Dikira Komtung YouTuber kaya. Sampai di DM sales BMW. Kak Kuku boleh lihat-lihat dulu ini brosurnya. Gak punya. Dikira Yang pertama deh simple. Baju kebalik ini persona atau jati diri asli? jati diri kalau ini. Dengan filosofi atau dengan maksud? Sebenarnya tergantung yang ngundang acaranya apa. Kalau yang ngundang acaranya motivasi kayaknya bisa masukin filosofi ya. Tapi aslinya sih enggak, aslinya cuman kayak nggak enak aja nih jahitan. Oh risih dengan jahitan dalam. Ya bagian luar lebih lembut katanya. Betul, walau sebenarnya bisa ditahan sih. Cuman kalau bisa dibalik kenapa enggak gitu. Tapi kalau ada sablonan nggak enak nih. Aneh. Sumpah aneh. Aneh itu ya? Aneh, sumpah. Ketawa lagi dia ketawa lagi. Aneh, sumpah. Sejak kapan? Sejak SMP lah. Sejak SMP. Berarti kok di Scotland bajumu kebalik? Kebalik. Ada kalau yang sablon kecuali ya. Kalau yang sablon nggak balik-balik. Oke. Apa respon rekan-rekan Masyarakat. internasional? Masyarakat internasional. Masyarakat internasional kayaknya nggak berani. Maksudnya nggak berani nanya. Justru beranian orang-orang sini kayak di kereta nih sering make. Terus mereka kan, wah ini kasihan sekali, manusia ini bajunya terbalik. Dia pasti tidak sadar. Ya, apa yang terjadi nih dengan dia nih? Mas, bajunya kebalik. Wes dalam hatinya, wah saya sangat membantu sekali. Jawabanku apa? Emang. Dia kayaknya nyesel loh, ngapain gue kayak gitu. Emang. Aku salah, harusnya jawabnya kayak, oh iya Pak benar harusnya gitu ya. Lebih manusiawi ya. Iya, lebih. Enggak yang emang, dia jadi nyesel. Iya benar. Saya nanya. Jadi terlalu Jakarta Bang. Kok Jakarta? Iya Jakarta tuh kan kalau di sinetron tuh kan kayak kejam, nggak mikirin orang. New York. Iya benar. Kalau di konten minta digampar, jadi orang yang agak-agak nyebelin gitu. Terus kalau ngasih pertanyaannya yang kayak penting nggak penting gitu. Nah itu jati diri asli atau persona? Nah sebenarnya gue bisa bilang itu gue persona jadinya. Gue ngebangun karakter itu. Tapi pasti ada gue intisari gue juga di situ. Ada lulunya juga ya sebenarnya. Cuman di exaggerasi aja. Nah gitu. kalau untuk minta digampar kan gak semua orang berani. Iya. Untuk melakukan hal itu. Kenapa lu dulu mau? Yang mana nih? Minta yang digampar jalan, di jalan. Itu kan sempat sampai bener dikejar sama preman. Iya, sampai mau digolok gue ini golok. Tuh. Nggak berani karena dulu nggak mikir panjang. Makanya sekarang nggak mau lagi gue. Kalau untuk yang outdoor, apalagi yang berhenti motor karena tidak mempengaruhi apa-apa. Dulu revolusi mental, Enggak. Wah, kuku di revolusi mental pahlawan. Enggak ada. Ya kalau sekarang ada kan tuh YouTuber yang ada. Kemarin sempat ada yang otot-otot yang pada ketemu gua. Ternyata ini dia, Bang, berkat lu. Nih, berkat gua apaan?
Jadi gitu dia merasa ini berkat gua, berkat lu. Jadi gua dia inspired by. Gua bilang, "Di ngapain?" gitu. Soalnya ngapain nyari apa sih? Benar besoknya di grup. Duduk ojol. Iya, duduk ojol. Nah, terus setelah itu adalah sekarang kontennya Ini aja wawancara interview, tapi nyebelin. Nyebelin. Nih, ada yang fakta baru tahu juga aku ternyata si waktu konten bareng Aldi Taher, lu cabut beneran ya? Cabut beneran. Itu persona apa jati diri? Dua-duanya. Bang, ceritain dari awal deh, Bang. Katanya Dari awal. lu yang markirin apa gimana, Bang? Itu syuting di mana? Itu syuting di Komtung yang waktu di Fatmawati, di ruko-ruko itu. Jadi kan itu janjinya tuh kalau nggak salah jam 2 apa jam 1. Terus waktu itu tuh jam 2 sampai jam 1. Atau lupa, antara jam 1 siang atau jam 2 siang tuh. Terus datanglah gue dari jam 12 tuh. Prepare kalau namanya kita host yang dan juga punya attitude. acara, Kita kan betul. sebagai komika juga sering ke acara. Betul. Tahu cara mendatangi LO dan panitia. Betul. Datanglah jam 1. Jam 12 datang. Oh, jam 12. Udah gitu gue masih kerja. Anywhere. Home. Oh. Tapi anywhere itu ya. Ya WFH. Jadi gue sambil bawa laptop, gue udahlah ntar mau ada meeting lagi jam 3. Iya. Ya udah sempet lah jam 1 syuting, jam 2 syuting sempet lah gitu. Ya nggak datang. Tahu-tahu datang udah OTW udah mulai jam 2:30. Oke. Ku parkirin mobilnya di depan biar nanti ku mundurnya gampang. Udah mikirin itu udah dari awal. diatur. Dan dia tuh belum kenal gue waktu itu. Iya. Jadi sini bang, sini. Pakaian sini, mobil gue udah siap keluar dah. Yuk, langsung gitu. Dan nggak hahaha dulu. Ngobrol. Terus di tengah-tengah kayak, bosan. Terus turun ke bawah udah, pulang udah ke Bogor. Naik mobil. Persona dan jati diri. Clip on ke bawah dong. Hah? Clip on ke bawah. Ke bawah. Kok bilang nggak sama dia kau mau pulang? Enggak. Katanya ngambek dia ternyata dibaik-baikin McDani. Baikin, nggak mau makan langsung katanya. Ya urusan dia sih. Urusan dia sih. Kenapa? Bosen. Kenapa? Jadi Berarti sekiranya durasi udah cukup nih untuk tayangan gitu. Iya udah gitu. Berapa menit? 15? Asal 15. Gak nyampe ya? 40-an lah. 40. Udah pas lah, udah kayak Iya. sekalian aja pulang lah gitu. Tapi sebenarnya Bagus juga nih kayaknya buat tayangan. Iya. Wow, naik banget itu rame. Tapi terbagi tuh. Dulu enggak. Dulu kayak orang yang cinta sama Aldi Taher kayaknya belum sebanyak itu. Ketika kejadian itu ya. Masih yang nggak suka sama Aldi Taher kayaknya lebih banyak. Jadi masih 50-50. Iya. Banyak yang belain kayak, Bang Aldi, jangan ninggalin dong. Jangan ninggalin. Ada juga yang, lah emang gitu acaranya gitu. Makin lama kayak 50-50 tuh. Tapi dulu kayak belum 50-50. Yang belain Aldi Taher tuh dikit. Dan banyak juga yang kiranya itu beneran. Dalam arti, itu kan bohong kan ya. Gue bisa gimmick gitu. komedi. Berarti ini Karen's Dinner versi wawancara lah. Karen's Dinner bikin kesal orang ya? Iya. kan dia datang. Datang juga ke Karen's Dinner waktu itu. Iya, ada juga. Suntuk pegawai Karen's Dinner dia datang. Iya. Dialah satu-satunya manajernya datang. Bukan, itu bukan manajernya, yang punya bahkan yang rame di Twitter. Enak nggak ini? Nggak biasa aja katanya. Terus lu ini kalau seandainya ini nanti nggak laku lagi, lu bikin apa katanya? Dia ini ya, manusia dengan mulut Dia mungkin pada saat itu belum tahu siapa lu kali ya. Mungkin ya. Belum ya. Tapi masa sih? Maksudnya kalau udah tahu, maksudnya yang lain pasti tahu hukum, maksudnya dianya nggak tahu karena kan dia udah tahu. Tapi kan dia ini kayaknya emang suka tampil. Bukan, dia tahu karakternya Kuku ini emang dari dulu emang bisa bikin nyebelin orang gitu kan, dia berarti harusnya udah bisa menakar nih. Kayaknya dia nggak tahu. Iya. Bukan circle situ ya. Persona ini kan yang nyebelin. Bagus kan buat di film kayaknya ya? Bagus banget. Tiba-tiba Film. Cuman kalau kayak dia lagi kerja atau lagi meeting apa suka ke bawah, nggak suka muncul nggak tanpa diniatin gitu. Jadi wawancara aja keluar, men. Wawancara scholarship. Oh iya. Ya karena yang lain nggak kuliah di sana. Iya. Pernah kayak kesel nggak? Ngapain sih gue ngomong gitu? Pernah kayaknya. Ada beberapa. Iya, karena itu jadi kayak kadang nyebrang tuh. Iya. Walaupun gue mencoba sebaik mungkin jadi manusia seutuhnya bermasyarakat seperti ini. Karena kalau gue pakai itu pasti tidak bisa hidup bersosialisasi dengan masyarakat ya. Ada manusia kayak dia nih ya, penting kali kepala. Aneh kali. Karena kan saya tiba-tiba nyaman, terus tiba-tiba ngerasa bahwa kita dapat anginnya nih. Iya. Keluar tuh gitu-gitunya tuh. Ngerasa, aduh gimana ya gitu. Abang ada gitu-gitunya nggak sih? Gimana? Nyesel gitu kayak,
gitu. Kalau ketika ya ketika ada bintang tamu apa, ada lagi bintang tamu kerjaan, enggak. apalagi yang serius banget gitu. Oh, kalau ketika kerja atau masih jadi orang biasa tahu-tahu masuk gitu. Oh, kerja kantoran. Kerja kantoran. Lagi kerja nih, lagi hari-hari biasa aja. Ah. Terus tiba-tiba ada momen yang dia ketemu sama orang, yang lu terus gimana kayak ketemu gitu. bos. Tiba-tiba keluar aja lu yang begitu. Enggak nyesel sih, udah biarin aja lah. Enggak apa-apa. Tapi ketika waktu konten seneng. Konten Apalagi lu yang dapat respon maksudnya pas nih, wah dia Bener, kesel Seneng. Waktu wawancara terus jadi orang yang Responnya gitu senang karena Seneng ya? gue berhasil dong. Iya. Main peran berhasil dong. apa gitu. kontenmu yang terakhir kalau yang tuh minta digampar? minta digampar. Yang terakhir yang ngobrol berdua. Iya, cuman nyebelin. Siapa yang kesel beneran? Itu kadang jadi ini Atau udah dikasih tahu mereka? Udah dikasih tahu ini bakal ngeselin, cuman ngeselinnya kayak apa nggak dikasih tahu, pertanyaannya kayak apa nggak dikasih tahu. Ada yang benar-benar Ada yang ikut main dalam arti dia ikut kesel dan balas lagi. Itu kan ada semi main lah, dia tahu gitu emosinya. Ada juga yang kayak emosi beneran. Ada juga yang nggak tahu. Ada yang respon apa nih gua gitu. Ditanyain kayak gini lah. Gue jauh-jauh mau podcast kirain mau ngomongin kasih solusi malah nggak ada nih gitu. Kan gitu kan kasih solusi ada kesimpulannya gitu. Ini nggak ada. Ini apa tahu-tahu kenapa ikan hiu nggak makan mie gitu. Siapa yang pernah kesel beneran? Yang pernah kesel beneran kayaknya ya itu Aldi Taher ya. Aldi Taher. Si ini juga kayaknya Satria Mahathir tuh kesel beneran. Oh, dia nggak tahu itu ya, kayaknya ya. Iya, dia kayak nggak tahu. Terus dia pas udah sih bang-bangan aja, udah bang, udah ngobrolnya juga nggak terlalu. Iya. Ternyata dia ngomong di podcastnya Onat gitu. Kesel gue bang katanya, ada tuh namanya Bang Kuku, gue gini. Ternyata dia ngomongin, gue jadi mention orang gitu. Seneng gue ini. Dibilang cocok sih lu ketemu sama si Cogil itu cocok. Aku nontonin ada waktu episode siapa tuh yang kau tiba-tiba main skate? Oh, Mamang Osa ada, Mamang Osa. Lagi ngobrol-ngobrol, nggak menarik nih, main skateboard deh. Situ. Ngeflip deh situ. Kickflip deh. Nah, santai kayak gak ada kejadian. Mamang Osa pun kayak, kok bisa sih lagi podcast kayak gini. Kadang itu main skateboard, ngangkat telepon, mesen Gojek, Gojek lagi, mesen Gojek. Iya. Mesen Gojek, terus main catur. Main catur yang di HP. Ya. Dia tinggal main game lah gitu. Tinggal main game, seru gitu. Lagi suka main catur ceritanya si orang itu waktu itu. Gitu. Makanya itu nggak mungkin bintang tamunya itu anak-anak stand up ya. Ada pernah mungkin jadi main tapi paling tapi jadi main. Siapa anak komik? Dulu yang anak We Are Not Alright pernah tuh satu. Adriano Colby bareng Patra waktu itu. Pernah tuh terus Hifzi. Iya, tapi jadi main ya. Tapi kalau kayak Hifzi waktu itu lagi mau promo. Sebenarnya Adria sama Patra pun promo waktu itu promonya. Iya, biasa kalau komik datang-datang gitu biasa lagi mau promo. Iya. Dan dia kan selalu nge-tweet sehari sebelum dia take. Dia bilang, gua mau syuting nih sama ini. Seperti biasa gua nggak tahu orangnya siapa. Jadi kalau mau titip pertanyaan silakan gitu. Jadi terus titip pertanyaannya pun udah aneh tuh. Udah aneh-aneh orangnya udah tahu. Awal-awal jadi udah tahu nih kayaknya yang penonton gue pun udah aneh-aneh gitu. Iya. Jadi tapi di persona itu gue pura-pura nggak tahu. Jadi misalnya kemarin yang datang Danang. Ya, Danang gue entah siapa Danang, gue bilang gitu. Ini Danang Darto, gue bilangnya gitu kali, Danang Darto kali. Atau tapi fotonya gue pasang Darto gitu. Iya. Jadi gue nggak tahu siapa dia. Tolong deh bantuin gue nanya dia siapa gitu. Dari situ udah followernya juga udah ngikut aja tuh ya. Iya. Udah kebentuk aja, dia followersnya kebentuk. Dan itu gua taruh di IG, lumayan insight-nya juga jadi kan banyak. Iya, dia IG-nya nanya-nanya orang random di jalan, orang tuh suntuk. Iya. Itu bener-bener orang random aja tuh. Orang random, tapi itu ada ini dulu gua mau tanya ya gitu, nggak yang tiba-tiba gua kejar gitu. Iya. Takut lari kan. Orang tua gimana komen soal nyimak nggak? Nyimak sih kayaknya. Nyokap gua kayak follow IG gua juga. Pernah ngomong nggak? Jangan terlalu gitu. Bang Abang berapa bersaudara sih, Bang? Satu doang. Anak tunggal. Pantes lah. Pernah nggak komen apa atau ngasih masukan atau apa gitu? Enggak sih, kayaknya mungkin kalau itu disimpan. Disimpan ya? Karena dalam hati orang tuh kalau aku kasih masukan, ntar juga jawabannya kayak di podcast itu. Karena mungkin udah tahu juga kalau udah tahu juga ya. Baju kebalik kan dari SMP, mereka berarti udah ngelihat dari SMP dong pakai baju kebalik gitu aneh-aneh. Sementara mereka juga nggak pernah komplain tuh dari SMP. Nggak pernah komplain, paling waktu ini aja cat rambut sebelah dulu pernah komplain. Cat rambut iya, sebelah. yang warna hijau ya pernah ya? Hijau ya. Sini gitu. Tapi baju sekolahmu nggak dibalik kan? Dalamnya dibalik. Baju dalamnya? Baju dalamnya kan ada jahitan gitu. Kalau kemeja susah Ki, gue udah nyoba.
Karena kan ada nyoba. Ngancing susah. Ngancing susah. Iya sih, Dan lambang OSIS jadi nggak kelihatan. Lambang OSIS nggak kelihatan. Tapi udah pernah nyoba? Pernah, susah Ki. Astagfirullahaladzim. Biasanya pakai baju 15 menit setengah jam Ki. Ya kan lagian kerahnya juga harus ke dalam. Ke dalam. Puluh. Iya kan kerahnya keluar. Kalau dibalik jadi ke dalam kerahnya. Iya, Astagfirullahaladzim. Apa yang ada di pikiran? Enak ya. Iya, dia stand up sembarangan aja. Betul. Sesuka hatinya. Aduh yang stand up Stand up apa? Oh stand up. Stand up. Kok kan stand up sembarangan aja, Bang? Stand up Kok kemarin stand up terakhir cuma bahas kaleng? Nabat. Dateng dilempar kaleng gumpriang. Ya itu kan kita berlomba-lomba gimana nih ya kan? Gimana nih yang membedakan antara ratusan komika-komika yang ngawur-ngawur ini ya kan? Iya. Hari keberapa waktu itu? Hari Kedua. kedua. Oh iya bareng kita ya. Iya. Hari ketiga kita hari Minggu. Oh hari Minggu. Iya kita hari Minggu. Tapi sebelum maghrib ya? Ya sebelum maghrib. Iya Sebelum maghrib. Bareng maghrib. Dia sebelum maghrib. Oh bareng Bene. Bareng Bene ya? Oh aku setelahnya. Iya. Bareng Bene kan nggak bisa hari pertama kedua karena ada acara persiapan. Martupol. Iya. Martupol. Dia bahas kaleng doang tuh. Itu juga kepikiran pas hari kedua. Jadi emang harus nonton sih kayaknya acara stand up tuh. Berarti itu materi baru. Ada yang awal-awalnya. Ya kalau yang materinya udah jadi, yang tentang sholat di kantor. Sholat di kantor itu. Nah, itu materi yang udah di open mic kan. Udah di open mic kan, bener, di Comika. Di Comika. Nah, taruh di akhir aja lah kan di Comika udah berhasil. Depannya apa ya? Depannya iya, apa? dia terlalu sembarangan. Berarti Nabat itu dapat di hari kedua. Anak-anak mau nonton, sangat menggugah hati sekali. Ada ini gimmick. Aduh, gimana? Terus ada kejadian di Tasik waktu itu. Iya, ada Twitter. Ada anak kecil, palanya nyangkut. Di kaleng biskuit nabati. Di ini sama Damkar Tasik. Ya. Tepuk tangan lah kita. Ya. Damkar Tasik. Iya loh. Ya. Dilepas sama Damkar Tasik. Makanya kita harus tepuk tangan. Oh iya, kurang nyampainin ya? Iya, nyampein. Terlalu aneh. Tepuk tangan lah kita. Tapi ini juga nih. Taruh belum beres. Oke, terus. Ini soalnya si kaleng ini harus nabati. Dan nabati susah. Aku nyari 20 Indomaret nggak ada. Adanya Tenggo. Oh gitu. Yang kaleng ya? Yang kaleng. Akhirnya Tokped. Pasti ada. Dan mepet. Itu kan baru kepikiran hari kedua. Yang ini yang instan. Itu adanya di Bandung. Waktu itu ya mungkin nyarinya kurang. Ya udah ku titip temanku. Ku beli ke Tokped Bandung. Nanti kau ke Jakarta ya gitu. Demi itu kaleng. Tapi berhasil. Standing applause. Masih kusimpan sampai sekarang. Apanya? Kalengnya. Terakhir sama dia dibanting lagi sampai dia kesel, lupa tuh dia mau dibawa lagi kalengnya, dia udah keblor duluan. Balik lagi jatuh ke bawah itu. Jatuh ke bawah. Tapi sekarang masih ada kalengnya di rumah, masih baik. Hancur tapi. Oh yang jatuh ke bawah kan dia bingung naik. Bingung. Iya, karena ternyata jauh ke bawah. Nah ini juga nih Bang kemarin. Keputusan yang menurutku bikin menggemparkan, tiba-tiba kok ikut suci. itu tuh. Waduh. Iya, tapi seorang kukuya. Iya. Apa yang ada di pikiranmu? Bang? Karena kan aku nggak pernah tahu nih sebenarnya. Kaget, jujur kami Kaget kami. Sebenarnya kan seperti yang aku bilang kan kesannya kan stand up comedian yang art, yang festival gitu. Art apa tadi katanya? Art korektif. Art korektif. Sebenarnya kan dari dulu ada keinginan kalau mau ikut suci itu harusnya dari suci 2 bareng-bareng dulu ya. Seharusnya ya. Bareng Gilbas. Tapi waktu itu udah mulai kerja, bener-bener baru masuk kerja. Dulu tuh suci kerja gitu. Udahlah kerjalah gitu. Sucinya nggak ikutan karantina segala macam. Akhirnya sampai suci terus selama suci sambil kerja terus ya kuliah ketinggalan berita suci segala macam, balik lagi kerja lagi. Pas suci 10 kerjanya masih WFH. Cobalah gitu. Dari dulu penasaran nih. Merasakan berkompetisi seperti awak-awak ini. Gitu. Seperti siapa? Seperti awak-awak kalian kan? Awak-awak bukan kalian, aku. Nggak bahasa Indonesia. Kalau Malaysianya kalian kan? Oh awak iya. Bener dong. Tapi kalau awak Medan tuh aku. Awak tuh aku kalau Medan. Kayak awak apa? Iya. Ya itu jadi nyobain. Waktu itu pas audisi jegel ininya. Kaget. Sama Awe. Ada kuku. Aduh malu lah. ketika memutuskan masuk, kan pasti nggak ngomong ke siapa-siapa kayaknya. Enggak. Nomor 1 tau. Itu harusnya yang kalau di Indonesian Idol tuh yang udah ngantrian pertama dari subuh gitu. Nomor 1 pertama JKT 001. Satpamnya bilang sukses ya Mas, yes gitu. Kok bisa nomor 1? Seseniat itu.
Nah, ketika daftar, ada nggak teman-teman yang tahu? Pada tahu nggak? Ada ketemu Duto waktu itu, Duto Triaji. Terus apa dia bilang? Gitu. Tapi Bang jujur ya, kok kesel nggak kalau misalnya semua niat bener kok itu? Kami cuma bilangnya, ini Kuku emang bercanda doang nih. Enggak sih, nggak apa-apa kan ya, perspektif orang lain-lain ya. Kok? Aku sempat tapi nggak bercanda, emang niatnya itu emang kayak apa ya? Gue stand up sampai mana sih gitu. Tapi kan kau sadar nggak kalau kau itu komik festival? Kau bukan komik yang siap untuk makanya itu yang bikin kayak, jadi bukan komik yang bersiap menghibur penonton bayaran. Nah itu jadi ternyata kalau bisa semuanya, kenapa nggak pengen nyobainnya langsung terjun gitu. Dan ternyata emang wadaw banget. Ibarat kata musik berarti ini musik indinya indie lah gitu ya. Soalnya ternyata Suci tuh kayak Eptanas. Ya. Kayak UN. Ada triknya, makanya bimbel kan ngajarin trik, bukan ngajarin ilmu. Bener. Iya. Ketika di Suci, lu tahu cara berkompetisi, bukan cara stand up juga, cuman berstand up di kompetisi. Betul. Lain. Berstrategi lah gitu. Berstrategi. Beda dengan kita stand up kayak biasa. Bener. Ketika di kompetisi itu ada trik bahwasannya. Sebenarnya trik yang paling gampang adalah kalau kau mau tetap lolos di babak selanjutnya, ya kau jangan paling bawah aja. Kalau kau lihat ada orang yang, oh dia ada di bawah aku nih. Yang gitu. sangat berpengaruh kan ya cara berkomedinya beda kan jadinya. Iya, kan? jadi makanya beda. itu. Kok sampai berapa setelah kemarin? Enggak. Minggu ketiga kan? Minggu kedua. Oh, minggu kedua. Minggu ke-1 pun udah bottom. Karena pas tampil kita ngerasa kok Kuku gini ya? Iya, bener. Apakah misalnya arahan atau mentor yang bilang mending gini. Nah, itu gitu. mentornya sangat oke semua. Sebenarnya jadi ada 3 kesalahan. Ada 3 kesalahan. Pertama adalah nyimpen materi. Kayaknya pakai materi lama dulu lah. Yang paling kira-kira kurang der. Bisa kali ya. Sampai nanti kalau lanjut bisa buat dipakai di. Ternyata secara emosi udah kurang. Bener. Udah materi lama banget kan. Sama udah nggak ada nyawanya kan? Udah nggak ada nyawanya, sama emang berkembang banget kan. Berkembang banget. Terjadi. Iya kan kalau lihat kita nonton sekarang Suci 2, kok gini. Dia apaan sih gitu ya? Mungkin ini kalau dipakai di Suci 2 masih kepake nih gitu. Iya, itu terus kedua ternyata emang dibutuhin rank itu meta kalau anak-anak bilang ya. Jadi ketika bahasnya yang benar-bear sore itu juga atau kemarin yang terakhir ngantor itu kayak jadi sebelum apa sih namanya kalau tapping itu namanya sebelum karantina syuting open mic nggak syuting apa kan ada istilahnya tuh? off air on air tapping tapping ya enggak ada diary itu paling ya sebelum tapping kan. Sebelum tapping ya? Enggak, ada namanya show. Show. Pre-show. Bukan show. Sebelum show emang tapping. Sebelum show gue kayak show-nya jam 5 nih, kita mulai stand up, gue jam 3 masih meeting. Jadi hancur tuh konsentrasi. Bukan justifikasi juga. Bukan justifikasi juga. Aku pas ngapain? Dan itu juga yang terjadi sama Bintang BT waktu di. Tapi Bintang BT masih jauh. Iya, maksudku kan untuk sekelas Bintang BT tiba-tiba ikut di Suci 8 tuh kayak ngapain lagi Om Bintang nih gitu. Iya. Arya juga ya hitungannya ya, Arya enggak tahu. Suci berapa? Arya 7. Iya. Arya keluar 2 juga soalnya. Sama ya. Kayak Boris di Suci 2 lah. Boris 7 besar. Tapi kan dia udah prince banget. Iya udah. Sudah di dunia stand up comedy prince banget. Prince of stand up comedy. Ini kan Anduk. Bener. Siapa yang nggak kenal Boris? Bener sih. Orang di street comedy kan juara 2 ya, atau 2 atau 3 gitu. Di Metro yang calling tuh bukan almarhum Digun, bukan Balani, Pak Surya Paloh yang calling dia langsung untuk Koper. Dia kan main di Koper. Dia siapa? Siapa? Agus. Agus Mulyadi. Sama Lani Bergeban. Masih ternyata mereka. Oh masih? Masih di Metro. Produser apa gitu. Oh gitu. Iya. Siapa kawan Batam pertama? Nah, kawan Batak. Thompson ada namanya. Teman itu. Bukan. Tuan jahitan tapi. Itu di mana? Kawan SMA. SMP juga, SMP SMA. Di Bogor. Dia jadi tentara sekarang. Benar kan berarti ya sebenarnya. Mirip. Tapi gitu juga nggak Bor dari SMP ambisi gitu nggak? Nggak ada dong. Dia dari SMP. Di Scotland ada nggak orang Batak? Banyak, karena di Aberdeen tuh ada LLM. Apa itu? Master hukum spesialis laut gitu. Maritim law namanya. LLM tuh apa? S2-nya? S2-nya hukum. Jadi banyak. Daniel Sihaan, Sintayong.
Banyak orang-orang Batak gitu. Banyak berarti kaum Batak waktu di Scotland ya? Banyak, jadi aku merasa aman. Karena teman-teman pengacara kan. Nanti ada kena macam-macam di Indonesia, wah banyak teman lawyer nih. Tapi Bang, anak tunggal, masa kecilmu tuh termasuk yang happy nggak? Maksudnya kan orang tua ya ada lah ya, maksudnya PNS. Orang tua gitu. Dua-duanya ngantor kebetulan, jadi gue tinggal sama Uti. Uti tuh nenek. Dari ibu. Nenek berarti dari ibu. Apa-apa nggak kekurangan lah ya, Bang? Sangat berkecukupan lah ya. Nggak mungkin kekurangan. Kuliah di Scotland dia biaya sendiri. Tapi kan itu ada banyak uang tabungan juga itu. Tabungan siapa? Tidak semerta ada uang tabunganku juga, ada orang tuaku juga gitu. Tidak semerta-merta full gitu lah. Makanya aku kerja juga Ki. Betul sih. Gitu. Nggak, masa kecil tuh ya game mau apa beli, mainan mau apa aman. Enggak, harus ini dulu nabung. Oh, tetap harus nabung. Tetap, makanya terbiasanya kayak gitu. Jadi walaupun kan mindset anak tunggal pasti dimanja. Iya. Maksudnya apa mau dikasih? Apa mau dikasih? Enggak. Jadi emang mungkin tahu juga kalau itu nggak baik. Jadi orang tua ngedidiknya nggak kayak gitu. Oke. Ujung-ujungnya tetap kalau mau main PS ke rumah lihat, tetangga ada PS, ada gitu-gitu juga. Berarti tapi kalau dipikir cara berpikirmu ini bahkan sudah ada ketika sebelum ke Scotland. Cara berpikir yang aneh. Sudah. Aneh menurut orang. Sudah. Dia mah enggak. Ya, menurut dia mah ada alasannya kuat. Menurutmu tapi aku nggak aneh. Aku seneng dibilang aneh. Aneh, masa sih? Mission accomplished gitu. Nah, maksudnya kan ketika ke Scotland, makin besar nggak pengaruh keanehan? Soalnya kan ketemu dunia baru. Cara gitu berpikirnya kan juga dunia baru nih. Terus di sana kan bodo amatan ya. Iya. Bodo amat orang. Culture-nya juga baru. Makin tahu dari mana di sana bodo amatan? Lah kan Scotland, Mas. SMP SD. Kau di Scotland SD? Bukan orang Scotland. Orang-orang Scotland SD SMP di Scotland. Udahlah, jangan makin menambah referensimu untuk aku mantep nih. Bukan melihat orang unik jadi aku pas di sana tuh tinggal sama orang Nigeria. Namanya Blaze. Satu asrama. Satu asrama. Kau tinggal di asrama di sana? Sempat di asrama dorm ya? Iya, semester keduanya ngontrak bareng anak orang Indonesia. Tapi pas pertama di dorm asrama. Bareng sama orang Nigeria, orang Lagos. Di Nigeria Selatan lah pokoknya. Dia itu rada unik, dia lawyer juga tapi unik gitu. Yang kayak why are you running yang gitu tau kan ya kayak gitu. Iya. Kuku, where are you going? Let me go with you. Jadi melihat keunikan tersendiri dia uniknya masak Indomie. Dia baru tahu Indomie itu dari Indonesia. Indomie is from Indonesia. Kuku, you kidding. Bener, look, made in Indonesia. Oh iya benar. Terus dia ngasih tahu cara masak Indomie kayak gimana. Menurut versi dia. Menurut versi dia dan itu cukup umum. Jadi dia masak Indomie itu 10 langsung. 10 bungkus. Ditaruh di kuali gede kayak kita mau bikin rendang. Ditaruh air 10. Terus di tomat dipotong-potong keliling dia. Gitu. Tinggal tidur sama dia. Balik-balik mie-nya udah lodoh yang udah gitu. Wah, baru matang dia makan sendiri. Gitu. Sendirian 10 bungkus. 10 bungkus. Dan itu umum kata dia, lumrah gitu. Jadi aku mau bilang aneh, ada keunikan-keunikan dunia sendiri di sana. Gitu. Jadi ternyata dunia ini begitu. Oh, dibiarin sampai lodoh gitu. Sampai lodoh. Lu pasti di situ merasa gue nggak terlalu aneh. Ini lebih aneh lagi. Berarti dia tuh jadi mungkin gue sebenarnya aneh di sini, ternyata gue di Lagos tidak aneh kan. Normal, ternyata di Lagos normal. Dan dunia ini luas. Siapa tahu gue aneh di sini, di luar bumi ya gue tidak aneh. Iya. Nah, berarti dia ngomongnya yang kayak Manchester United. Itu mah God must be crazy. Tapi kan tahu nggak? Ada yang gitu. Ada anchor olahraga. Host. Oh iya. Arsenal. Tapi dia yang bukan tipe gitu, ada yang gitu. Gitu. Ada. Iya kan ada yang ada lucu kali. Iya, yang Nigeria kayak bukan dibuat-buat, emang begitu. Begitu baca bahasa Inggrisnya emang seperti itu kan. Tapi Bangku jujur ya, maksudnya dari perjalanan hidupmu tuh lumayan bodo amatan ya sama orang-orang, sama kalau kau suka kau lakuin gitu. Sebenarnya peduli tau, itu bodo amat tuh dari ketakutan sebenarnya. Ketakutan akan karena gue tuh kebanyakan overthinking ke dalam ngelakuin segala sesuatu. Oke. Jadi misal yang misalkan contohnya. Gue loncat dari lantai 3 gitu misalnya. Ngapain kau bikin itu? Ngapain? Nggak ngambil contoh tuh yang relate aja ya, yang pernah terjadi. Iya, waktu SMP aku juga mikir ngapain, tapi kayaknya coba aja gitu. Terus pernah ngelakuin itu? Pernah.
Pernah? Iya, lantai 2 lah, lantai 2. Oke, lantai 2. Tapi ada tangga gitu kayak loncat, wih seru juga ya gitu. Pas ngelakuin ngapain gitu. Tapi dilakuin jadi kan seolah-olah cuek. Padahal sebenarnya ada rasa ingin tahu dan aduh daripada overthinking dilakuin saja. Penasaranmu gitu. tinggi berarti. Penasaran tinggi tapi ya kadang penasaran tinggi antara nggak dilakuin atau dilakuin sama sekali tapi nggak mikir. Itu kadang kepengaruh juga di stand up-ku. Jadi kadang stand up udah ngomong-ngomong, ngapain ngomong gini ya, malu gitu. Sering nggak abis stand up ngomong apa. Makanya nggak pernah nonton stand up rekaman sendiri juga malu. Tapi kalau yang stand up fest kemarin mau dong nonton. Nonton berkali-kali. Keren aku nih. Nonton aku. Kalau tadi itu kan mikir apa soal mau fokus di stand up atau di karir ini kan akhirnya dua-duanya jadi apa ya setengah-setengah gitu. Setengah-setengah. Kan. Sekarang kan setelah banyak banget yang rame nih konten-kontennya udah mulai besar lagi nih namanya sempat ada kekhawatiran lagi nggak kayak ini mau tetap kerja atau mau apa konten kreator nih? Sekarang tapi emang secara porsi udah lebih gedean sih di luar non kerja sih. Jadi emang lagi entah pada akhirnya shifting ya udah benar-benar ninggalin kerjaan atau enggak nih gitu. Jadi masih kerja juga berarti dikit, udah mulai dikit. Dikit nih apa? Seberapa batas dikitmu? Kok bisa ada istilah kerja kantoran tapi dikit? Iya, soalnya sekarang lagi mau dilepas kayak udah kayak gitu. Udah dikit lagi nih. Tapi masih tetap kerja. Sekarang dikit masih. Gitu. Jadi ada kepikiran juga buat full lah, udah lanjut sekalian mimpi yang dulu lama terpendam gitu. Lah ya iyalah minta digampar itu mati suri berapa lama? Iya. Mumpung ini juga sekarang kayak brand-brand udah masuk, udah tahu nih, udah ngeliat mumpung nih lagi gini sekalian lah dimanfaatkan. Soalnya dia masih nulis juga, bikin program juga. Aku berapa ngejalin program dia? 3. Ngejalin. Dia ada bikin 5 program. Tapi kayak tidak bisa, capek kalau jadi tidak kepegang yang di luar stand up-nya gara-gara fokus di situnya, sayang gitu kesempatan. Nggak kepegang Ki. Nggak pegang sama sekali Ki. Dia kayak karyawan rutin jadinya. Jadi kayak kemarin tuh kayak gitu kerja juga duduk bikin konten yang nanya-nanya orang. Terus bikin skrip. Itu supaya membedakan di Komtung. Karena kan itu tadi orang ngiranya aku Komtung. Jadi aku bikin YouTube sendiri namanya tapi kayak akun palsu. Kukunya 17. Tiap ku komen, akun palsu. Gitu. Beneran Bang, lihat aja nih. Jadi kenapa ada kukunya 17? Yang kukunya doang lupa password itu. Astaga. Jadi kukunya 17. Jadi bikin akun baru dan videonya tuh yang nggak ada di Komtung. Jadi yang aku nanya-nanya orang di jalan itu. Sama sekarang ada review-review tempat sekarang sosok tapi dengan image si biru tetap gitu. Jadi aneh dan kemeja itu ya. Si kemeja bluebird itu ya. Jadi itu ya udah mau coba pelan-pelan sambil gedein lah gitu sambil gitu. Tapi Bang, dari yang kita dengar nih kayaknya kok memang santai, udah jalan aja, apa semua banyak overthinking, kok bilang stand up juga slow. Sama ini yang seru kali rasa kok apa? Penasaran udah sampai ikut akhirnya season 10 ya. Ikut suci gitu. 10. Itu kan orang yang udah deh yang penting penasaranku terbayar, masalah nama mah bodo amat gitu. Tapi sebenarnya Bang dari dulu sampai sekarang apa prinsip seorang kuku yang kuku pegang? Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang berat kali ada gitu. Ada kayak tadi nggak ada. Ada. Prinsip ya. Kayaknya prinsip itu adalah keluar dari seorang kuku guys. Ini sumpah aneh banget. Prinsipnya tuh kayaknya realistis, benar. Karena kejar passion. Kalau ternyata anak menangis di rumah, ya kan? Jadi harus realistis. Kalau emang mau kejar passion, diperhitungkan juga nanti misalnya udah punya istri dan punya anak, passionmu dikejar, tapi bisa nggak membiayai mereka? Bisa nggak mereka bagi minimal gitu? Bisa nggak membiayai orang tua kalau memang masih ada tanggungan? Bisa nggak komit dengan perkataan? Jadi betapa beruntungnya orang yang ketika passionnya pun bisa menghasilkan bisa menghasilkan ya, makanya sangat pas ngeliat-liat kalian fokus di stand up terus saya fokus stand up ya bisa. Oh sempat kepikiran gitu? Sangat setiap hari. Sempat ada penyesalan gitu Bang? Ada. Gue tuh orang yang sangat sering menyesal dalam hidup. Walaupun sekarang sudah mulai coba ini, coba itu, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Gitu. Lumayan ternyata lumayan ya. Lumayan deep ya seorang tidak kuku. sesuai seperti tidak secuek yang di konten-konten. Nah, itu makanya karena tidak kenal, karena tidak nongkrong kenapa? Karena kerja gitu. Lagi lingkaran setan tuh jadi. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak. Bang, makasih udah main-main kesini Bang. Kami kemarin kuku mau nggak ya diundang gini-gini? Iya. Ya mau. Terus kita mikir kalau kuku nanyanya gimana ya biar kesannya akrab gitu. Sekarang udah lumayan akrab. Udah lumayan lah ya. Belum karena kita.
Tidak tahu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ade Abang. Ade Abang tahu, Abang